Halo teman-teman semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Baik, hari ini mental kita harus tetap semakin kuat ya buat teman-teman yang masih maju mundur ya, masih ragu atau belum berani ambil keputusan untuk galbay atau gagal bayar di aplikasi pinjol karena masih mikirin beban utang ya. Kita perlu tahu dulu ya, sebenarnya uang dari pinjol-pinjol itu larinya kemana sih? Nah, beberapa waktu lalu ya, Kejari Tangerang Selatan ini berhasil menyita uang rampasan sebesar 14,2 miliar rupiah dari 3 pinjol ilegal di bawah PT Odeo dan PT Silot Teknologi Indonesia yang terbukti melakukan teror, kemudian sebar data, dan menetapkan bunga yang tidak wajar. Jadi nggak hanya itu aja ternyata. Jadi Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU ini juga menjatuhkan denda total 755 miliar rupiah kepada 97 pinjol karena kartel suku bunga. Ya, ujung-ujungnya semua uang dari perusahaan-perusahaan yang nakal tadi ini wajib disetor masuk ke kas negara, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ini selama ini merasa tertekan, ya ketahuilah bahwa lingkaran hukum dan negara itu sedang mengawasi ketat pergerakan mereka, gitu ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke update penting per bulan Juli 2026 ini. Jadi buat teman-teman yang mau tahu mana yang legal dan mana yang tidak ya, itu perlu dicatat bahwa saat ini ada 94 pinjol resmi yang terdaftar di OJK. Nah, di luar itu ya itu termasuk pasti ilegal. Tapi teman-teman harus waspada ya, banyak pinjol resmi yang sekarang itu diam-diam mengubah nama dan mengubah manajemennya. Contohnya seperti Trust IQ ya, yang sekarang berubah menjadi Danaku. Kemudian ada Iki Modal yang berganti nama menjadi Pijar. Jadi hati-hati dengan perubahan nama ini ya, tidak menutup kemungkinan mereka mulai menurunkan DC atau debt collector lapangan ke berbagai daerah ya, termasuk ke wilayah Jawa Barat dan sekitarnya, teman-teman. Nah, sebaliknya ada juga beberapa platform yang dulunya ini adalah daftar pinjol legal, tapi memilih mengembalikan izinnya atau keluar dari dunia fintech ya, seperti Danamas, kemudian ada Amarta, kemudian ada lagi Dompet Kilat ya, Toko Modal, kemudian ada Modalku hingga KTA Kilat gitu ya. Jadi penting banget buat teman-teman ya untuk mengecek ulang status aplikasi yang teman-teman gunakan. Apakah itu masuk kategori pinjol legal OJK atau dia malah pinjol ilegal ya, atau dia adalah layanan paylater di bawah naungan perbankan seperti Kredivo, Tunaiku, Home Credit ya, atau paylater e-commerce lainnya gitu ya. Kemudian apa bedanya ya, dan dampaknya buat kita yang mau ambil langkah galbe ya, atau tunbai lah istilahnya ya, tunas bayar ya. Yang pertama, khusus di 94 pinjol legal OJK itu ada wacana atau potensi kebijakan penghapus buku atau write off bagi utang-utang kecil di bawah 1 juta rupiah yang kemungkinan besar tidak akan masuk ke slik OJK. Jadi utang tersebut biasanya dialihkan ke asuransi atau pihak ketiga. Tapi ingat, aturan ini tidak berlaku untuk paylater ya, atau pinjaman di bawah perbankan digital yang dipastikan akan langsung tercatat di slik OJK dan menurunkan di lapangan dengan resiko yang lebih ketat, teman-teman. Jadi kalau aplikasi yang teman-teman hadapi di luar daftar 40 atau 94 pinjol resmi OJK atau bahkan ilegal ya, polanya tentu akan berbeda lagi gitu ya. Jadi teman-teman yang masih pusing mikirin utang ratusan juta,
Padahal pinjaman awalnya kecil, ya kuncinya adalah ketenangan mental kalian. Ya, stop kebiasaan gali lubang tutup lubang yang enggak ada habisnya. Ya, pahami resikonya, tentukan sikap dengan matang, ya, dan pastikan keputusan yang kalian ambil ini sudah dipikirkan dengan matang. Jadi fokus memperbaiki diri, memperbanyak ibadah, ya, serahkan sisanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga informasi ini bisa jadi mood booster, ya, atau mencerahkan langkah-langkah teman-teman hari ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.